Peran apa Pak keluarga jenengan terhadap usaha ini jenengan? Kalau pekerjaan enggak ada, cuman support saja Mas. Dalam bentuk apa? Yang penting senyum. Kalau mencucu atau macam-macam yang buat hati tidak nyaman kan kerjaan pun tidak fokus teman. Kalau saya harga tetap tapi kualitas dijaga. Finishing itu yang penting. Bukan harus ikut murah tapi nanti kualitas tidak bagus kan seterusnya takutnya tidak laku Mas. Biasa kalau memang orang mau minta garansi, saya garansi juga. Tidak harus murah. Murah takut kualitas beda nanti. Bahan pasti beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Fatah. Usaha saya mebel. Kalau sekarang biasa orang kenal interior. Usahanya namanya Mebel Jaki. Kalau dari awal dulu kan bukan HPL, kayu loh. Dulu belajar pertama nih finishing. Lama-lama kan ingin belajar juga permebelan. Lama-lama akhirnya belajar kayu juga. Terus lama-lama kan ikut perkembangan lah. Sekarang yang lagi ramai kan HPL interior itu kan. Jadi itu lebih mudah, pengerjaan juga cepat. HPL mulai kenal itu saya pernah ke Brunei Mas. Ke Brunei Darussalam dulu. Dalam rangka? Kerja. Jadi TKI tahun 2008. Terus di sana enggak kerasan. 1,5 tahun. Terus di sana kan mebelnya finishing juga, melitur, ngecat. Terus belajar sana. Kalau di Tulungagung belum ada itu HPL. Terus pakai triplek lapis melamin, terus lama-lama ada tapi belinya di Kediri. Ke Brunei usia 28 dulu. Masa muda ya macam-macam Mas. Pernah bikin sangkar burung, pernah juga. Terus kalau dulu kan orang tua kan mebel juga loh. Terus bangunan, tapi saya belajarnya cuman mebel. Kalau bangunan malas kotor. Alasan tidak kerasan di Brunei kenapa? Mungkin jarang keluar kayak dulu kan punya anak kecil Mas yang umur 4 tahunan. Mungkin kangen sama anak lah. Akhirnya nggak kerasan, kepikiran terus. Akhirnya pulang. Ya, anak saya itu kan Jaki. Akhirnya bikin nama mebel Jaki. Mampu produksi apa aja di Mebel Jaki ini Pak? Kalau dulu macam-macam Mas, ada pintu, jendela, bahan kayu furniture bisa lah. Terus sekarang kan sudah ganti lah. Sekarang ganti HPL itu ya kitchen set, terus backdrop TV, lemari pakaian, terus partisi seperti itu. Belajar di mana waktu kalau bikin? Ya kadang cuman lihat di HP Mas ya, di YouTube atau di TikTok itu kan sekarang banyak. Kalau mau belajar kan cuman lihat-lihat aja, terus belajar dikit-dikit. Yang penting berani lah. Kalau biasa alat itu ya kayak mebel biasa Mas, ada gergaji, ada mesin pasah, gerinda, bor, chest itu ada. Kalau triplek mebel HPL itu biasanya mejanya besar untuk potong-potong triplek itu biar mudah. Kalau kayu biasanya cuma kecil. HPL itu yang saya bubuk kayu yang dipadatkan ya, bukan? Bukan. Kalau itu partikel namanya. Kalau saya pakai triplek yang semi atau yang meranti asli. Tapi sekarang ada produk lain tapi agak mahal gitu Mas. Tapi biasa pakai triplek semi meranti. Jenis bahan terbaik Pak, kalau menurut jenengan itu apa? Kalau sekarang HPL itu saya kira kebanyakan sekarang orang pakai itu. Modern minimalis gitu kan. Lebih elegan, lebih mewah. Proses pengerjaannya cepat. Kalau kayu kan kelihatan lama. Kalau pakai HPL itu lebih cepat prosesnya. Hasilnya pun lebih mewah. Kalau pengerjaan HPL saya kira tidak ada yang sulit Mas. Tapi tergantung klien. Klien kadang ada yang solid,
Ada yang minta premium, kelas premium itu yang agak sulit, Pak. Masalahnya banyak komplain. Kadang kurang gini, dikit kurang gini, itu komplain. Kalau pengerjaan biasa sebenarnya tidak ada yang sulit. Kelas premium itu semua harus presisi, finishing bagus, HPL pun yang bagus juga. Kadang minta yang cat duku, tapi dalamnya HPL semua. Agak sulit, agak lama prosesnya. Yang dalam itu harus rapat, Mas. Semua sambung-sambungan itu rapat. Pokoknya harus telaten lah pengerjaan kalau premium. Kalau kelas umum tidak sulit, Mas. Cepat. Nah, kalau bikin kit set paling seminggu sudah selesai sama settingnya. Dulu model berapa Pak awal ini? Kalau dulu semua murah, Mas, masih mungkin sekitar 5 jutaan lah dulu. Modal 5 juta. Beli alat semuanya. Sudah, tapi belum seperti pabrik lah. Masih rumahan kelasnya. Kalau sekarang mungkin tidak cukup lah. 10-15 juta mungkin. Kalau mau yang lebih modern lagi mungkin sampai 50 atau 100 juta. Table show ini aja yang biasa mungkin 30 jutaan. Kalau mau yang agak modern lagi. Kalau ini kan bikin sendiri. Dengan uang 30 juta gitu dialokasikan ke apa saja supaya bisnis mebel ini jalan. Kalau alat sudah lengkap kan, kalau HPL kan perlunya triplek, terus lem itu, Mas. Yang penting tripleknya banyak itu seperti yang Mas punya harta karun. Triplek banyak, HPL banyak itu tinggal bikin langsung gitu. Jadi kuncinya usaha mebel itu apa akhirnya Pak? Yang penting kalau menurut saya loh, pengerjaan HPL ini yang penting telaten, terus tidak gampang bosan, tidak gampang emosi. Justru malah bukan keahlian ya Pak ya, tapi malah karakter ya. Kalau saya kira keahlian itu mungkin nomor sekian, yang penting terjun dulu, telaten dulu, mau belajar lah gitu, Mas. Bukan punya keahlian terus kalau nggak telaten percuma, Mas. Tapi memang seperti itu, harus telaten, terus teman kerja itu oke, nggak ada masalah, itu mungkin bisa jalan gitu. Apa dampaknya kalau orang bisnis mebel ini tidak telaten Pak? Hasil kurang bagus, Mas, pasti. Pengukuran lokasi, ngecek lokasi itu mungkin ngukurnya harus berkali-kali biar kita kerja itu sekali jalan langsung oke itu. Bukan gerusa-gerusu. Kalau gerusa-gerusu nanti pasti tidak bagus hasilnya. Hasilnya pun finishing tidak bagus, Mas. Harus telaten yang penting. Bisa hidupin sinten mawon Pak dari usaha rumah ini. Ya alhamdulillah keluarga, mungkin mertua juga mungkin dekat kan, sama orang tua pun dekat, sama kawan kerja. Alhamdulillah, Mas, pokoknya. Saya gaji sekian itu juga tidak pernah komplain, tidak pernah minta tambah juga. Alhamdulillah. Kalau saya, yang saya utamakan pekerja, Mas. Biasanya saya itu setiap hari Sabtu, itu saya usahakan teman kerja itu saya kasih. Pokoknya setiap Sabtu. Jadi tidak sampai ngarep-ngarep lama lah. Biarpun mungkin saya kurang, atau saya usahakan yang penting pekerja saya sudah dapat upah gitu. Tidak ada impian untuk dibesarkan usahanya? Sebenarnya ada, Mas, tapi mungkin relasi permodalan itu kan perlu besar juga kalau besar ya kan. Sekarang saya pikir yang penting hari-hari kerja, terus tidak sampai nganggur, kawan-kawan tidak nganggur gitu, alhamdulillah. Umurnya udah tua, Mas. Jadi tidak muluk-muluk minta yang besar-besar, nanti bebannya malah berat. Nah kalau menurut jenengan Pak, makna sederhana itu kayak apa Pak? Kalau sederhana saya pikir, Mas, ya. Yang penting ada penghasilan, terus permintaan atau angan-angannya nggak terlalu tinggi, nyantai, hidupnya tenang, rukun sama keluarga, oke lah seperti itu. Tenangin jenengan itu apa? Kalau keluarga tidak ada masalah, istri senyum, anak-anak nyaman, nyantai, saya sudah senang. Kalau duit ada tapi istri atau keluarga tidak nyaman, tidak tenang atau gimana itu kan tidak nyaman, Mas, hidup, Mas. Yang penting keluarga. Kalau keluarga tidak ada masalah, nyaman, itu tenang. Tidak kepikiran macam-macam lah. Peran apa Pak keluarga jenengan terhadap usaha ini jenengan? Kalau pekerjaan tidak ada, cuma support saja, Mas. Dalam bentuk apa? Yang penting senyum.
Kalau mencucu atau macam-macam yang buat hati tidak nyaman kan kerjaan pun tidak fokus teman. Jadi tidak nyaman jadinya kerja. Ini mungkin berjalannya sekitar 6 tahunan lah mas mungkin. Kalau kerjaan HPL mas ya. Kalau mebel mungkin memang dari 2008, 2007 itu udah mulai merintis lah. Kalau HPL ramenya mungkin sekitar 5-6 tahunan. Kalau dulu kayu itu nggak segitu berjalan lah mas. Sudah dapat apa aja Pak dari usaha mebel 6 tahun? Kalau dapatnya apa ya mas ya? Yang penting bisa kerja terus lah. Kalau duit dikumpulin nggak ngumpul mas. Gitu ya? Makanya kebutuhan hari-hari kan pasti ada. Yang penting bisa kerja lah tiap hari mas. Kadang mas, persaingan harga. Harganya kadang saya padahal ambil yang standar ya. Ada yang bawah yang murah. Yang murah lagi ada. Kadang tidak masuk akal mas. Saya hitung-hitung bahannya aja sudah min. Tapi dia mau terjun ke situ. Mungkin dia ada bahan yang lebih murah tapi saya tidak tahu. Tapi kalau saya hitung-hitung normal, itu min untuk beli bahannya saja. Sebenarnya yang lebih tinggi ada, tapi mungkin kalau saya kan tidak suka main apa sosmed atau promosi online itu tidak pernah mas. Cuman temennya klien, jadi kalau sosial media saya jarang. Mungkin marketing lah kurang lah saya. Kadang ya kalau rame biasanya cuman dari klien gitu, bukan dari sosial media. Kalau kesah sebenarnya kadang kalau sepi mas ya. Kalau sepi itu mungkin kalau harga mungkin bisa diatur lah. Tapi marketingnya saya kurang. Saya cuman kawan atau temennya klien itu aja. Kalau masalah harga bisa diatur. Tapi nggak sampai kalah lah mas. Kalau saya gini mas, yang murah biar murah. Kalau saya harga tetap tapi kualitas dijaga. Kualitas terus finishing itu yang penting. Bukan harus ikut murah. Tapi nanti kualitas tidak bagus kan seterusnya takutnya tidak laku mas. Saya berani biasa kalau memang orang mau minta garansi saya garansi juga. Tidak harus murah. Murah takut kualitas beda nanti. Bahan pasti beda. Kedepannya saya kira yang penting semua sehat, pekerjaan lancar. Mungkin kalau badan kuat mas ya, kalau banyak proyek saya terima gitu kan. Ini kan cuman mungkin hari-hari ini ya 2-3 rumah oke lah. Mungkin nanti kalau memang Gusti Allah ngasih rezeki banyak, mungkin siap nerima yang lebih besar lagi kan. Yang penting semua usaha mas ya. Kalau sekarang saya sudah tua kan. Yang penting bekerja itu sabar, telaten, sama apa ya, tidak banyak emosi. Kalau pekerjaan emosi pasti bermasalah terus. Yang penting sabar dilakukan, telaten gitu udah. Saya Zainal Fatah dari Mebel Jaki, Desa Dorampel, Sumber Gempol, Tulungagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.